hidup dalam kepastian di tengah ketidakpastian. Hidup ini nggak jelas saudara sebenarnya. Tapi buat kita orang percaya, kita adalah orang yang punya kejelasan dan pasti. Karena kita punya Allah yang pasti. Waktu saya ketemu dengan pacar saya, saudara, namanya Meling. Belum kenal kan, saudara? Namanya Meling, saudara. Ketemu di Salatiga, Tuhan. Cantik juga nih. Dia wong Jawa. Ya, Cina Jawa, saudara. Akhirnya 3 tahun berjalan, saudara, hubungan kita. Walaupun nggak seperti anak sekarang, baru ketemu aja udah gandeng-gandengan. Di Facebook udah rangkul-rangkulan. Kita mah nggak boleh, saudara. Sudah diatur jamnya. Gara-gara ngobrol di tukang gado-gado aja, saya cuci piring, sudah cuci panci selama 1 bulan. Semua dibebasin, cuman saya aja sendiri yang kerja, saudara. Akhirnya kita tamat, dan sebelum tamat, sebelum diwisuda, saya bertanya sama cewek ini namanya Meling. Sekarang saudara kenalnya Priska, saudara. Kamu mau married sama saya? Dia bilang, oke, saya siap. Cia. Kamu tahu kan kalau pendeta itu seperti apa? Saya tahu. Saya mau married dengan orang yang pasti, bukan orang yang nggak pasti. Saya mau kamu itu pasti mau ikut saya, pasti mau ikut menderita, pasti mau ikut kaya, pasti mau ikut senang, pasti mau ikut susah. Pasti? Pasti. Akhirnya saya sampai hari ini saya punya anak 2, punya mantu 2, 3, saudara. Karena dimulai dengan kata pasti. Kenapa? Karena kami memulainya bersama dengan Tuhan Yesus yang pasti. Jadi yang mau merit, tanya kepastiannya. Apakah kita jalan dengan coba-coba? Ya kita lihat, jalanin aja dulu lah. Setelah diberkati jalani aja dulu. Nggak bisa gitu. Bersama dengan Tuhan kita pasti sampai pada tujuan. Yang susah bilang amin, manggut aja, saudara. Jadi saya tahu saudara setuju. Ya, kayak burung pelatuk gitu aja. Setuju. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus kita punya kepastian, walaupun di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki ketidakpastian. Semua nggak jelas, semua seperti bisa berubah. Ya, keluarga-keluarga yang di luar Yesus, saudara, cepat berubah, saudara. Baru punya anak 1 udah berubah. Bahkan yang belum punya anak saja sudah berubah, saudara. Ya. Tapi buat kita yang di dalam Yesus, karena kita tahu bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang pasti dan tidak pernah berubah. Karena ada lagunya, saudara. Tuhan Yesus tidak berubah. Bagaimana nyanyinya? Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Itu dia, saudara. Kalau saya sampai hari ini melayani, karena saya tahu Tuhan yang saya layani tidak pernah berubah. Begitu juga hidup kita, saudara. Di dalam Tuhan, kita konsisten ngikut Tuhan. Konsisten melayani Tuhan. Karena pribadi yang kita layani adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Pasti. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan masa depan buat kita. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada. Karena masa depan Bapak Ibu Saudara dan saya itu sungguh ada. Ada yang berkata, kita kan punya masa depan, kamu tidak punya masa depan. Tidak,
kita punya masa depan. Itu kata firman Tuhan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan itu sungguh ada Bapak Ibu. Amin. Dan harapan kita tidak akan hilang. Beda dengan dunia ini saudara. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Akhirnya bingung, sedih, resah, dan gelisah. Resah dan gelisah. Mau dilanjutin? Mau dilanjutin? Resah dan gelisah, menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganmu, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru. Cuci panci dulu saudara. Kita tuh disiplinnya cuci panci lu saudara. Semua bebas nggak kerja sebulan. Ya disiplin. Saudara, resah dan gelisah. Itu kenyataan di dalam dunia ini saudara, karena memang nggak pasti. Ya, kehidupan kita boleh kata apa ya, penuh seperti bayang-bayang, seperti gelap begitu. Tetapi buat kita orang yang percaya, kita berani melangkah untuk mencapai masa depan karena firman Tuhan berkata bahwa masa depan sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Dimulai dari apa? Dengan iman kita saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memiliki iman membuat kita percaya saudara dan berkata bahwa saya punya masa depan. Waktu saya ingat usia saya masih mungkin 16 tahun saudara. Ada yang berkata seperti gini. Pulang saya nangis saudara. Kamu sekeluarga, Koko, adik-adik kamu, ya ada yang berhasil. Pulang saya masuk kamar nangis saudara. Benarkah Tuhan? Lalu Tuhan kasih kepastian dalam hidup saya. Selama hidupmu ada di dalam tanganku, aku akan bawa terus engkau naik. Dan tidak pernah turun. Saya pegang janji Tuhan saudara. Walaupun harus mengikuti proses terlebih dahulu. Tetapi saya percaya bahwa saya punya masa depan yang baik dan yang terbaik. Katakan amin. Jadi saya percaya saudara. Dengan iman saya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya berharap anak tukang kue diberkati oleh Tuhan. Saya nggak bisa masuk SMA, nggak bisa sekolah SMA karena papa mama saya nggak punya biaya. Tapi saya percaya saya bisa berhasil. Saya bisa tunjukkan bahwa saya punya Tuhan. Sekalipun saya nggak bisa masuk SMA karena keluarga saya nggak punya uang karena miskin saudara. Tapi pada akhirnya saya bisa masuk kampus, 2 kampus saudara. Loh kok bisa? Nggak punya ijazah SMA bisa masuk kampus? Bisa lah. Ya, salah 3 tahun, di Harvard saya 4 tahun. Cuman saya nggak bisa diwisuda karena saya nggak ada ijazah SMA. Dan saudara akhirnya hari ini ketemu dengan saya. Karena saya punya iman, percaya. Itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya belum melihat 2024. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan bawa saya sampai pada akhirnya Tuhan panggil saya.
dan selalu yang terbaik yang Tuhan berikan. Halo Bapak Ibu, dunia memang tidak pasti, tapi kita punya Yesus yang pasti. Dan harus kita percaya sepenuhnya bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Yang jelas saudara, yang jelas. Iman membawa harapan dalam ketidakpastian. Yeremia 29 saudara, ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan Bapak Ibu. Alkitab kita itu udah sempurna. Nggak perlu progresif lagi saudara. Sudah sempurna, tidak perlu ditambahkan lagi. Bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat hidup kita. Dan hari depan kita penuh dengan harapan. Katakan, amin. Saudara, apa yang menggerakkan saudara, yang namanya Abraham saudara, untuk dia keluar dari negerinya, lalu berjalan ke negeri yang dia nggak tahu, sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Apa yang menggerakkannya? Yang menggerakkan daripada Abraham yaitu iman saudara. Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham nggak tahu saudara, kemana dia harus pergi. Tetapi dia hanya taat saja. Dia berjalan saja. Keluar dari negerinya. Sekalipun saudara, dia tidak sempurna. Dia harus melewati lika-liku kehidupan. Dia harus mengalami kelaparan. Dia harus mengalami masa-masa resesi. Dia juga harus mengalami saudara, bagaimana dia kesepian. Tetapi dia tetap percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya dan amin. Apa yang menggerakkan Abraham? Yaitu imannya. Janji Tuhan. Firman janji Allah yang menggerakkan Nuh saudara. Nuh gak punya apa-apa. Tetapi saudara, dia hanya punya firman janji Allah yang menggerakkan Nuh untuk percaya kepada Tuhan dan dia membangun bahtera. Apa yang menggerakkan Abraham? Sama saudara, Abraham gak punya apa-apa. Tetapi Abraham punya janji Tuhan. Abraham punya firman Tuhan. Apa yang saya punya di umur 15-16 tahun waktu saya terima Yesus, saya tidak punya apa-apa. Mau sekolah saja gak bisa. Tapi saya punya firman Tuhan. Waktu saya terima Yesus, pekerja gereja, yang bersihin gereja, dia kasih saya Alkitab warna biru, perjanjian baru. Saya membacanya dari depan sampai belakang. Di belakang ada yang namanya kitab Mazmur dan Amsal. Saya baca berulang-ulang, di situ banyak janji Tuhan. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya janji Tuhan. Saya punya firman Tuhan. Itu yang menggerakkan saya sampai hari ini. Apa yang menggerakkan Nuh untuk membangun bahtera? Firman Tuhan, janji Tuhan akan menyertai. Dia membangunnya dengan iman. Apa yang menggerakkan Abraham keluar dari negerinya ke negeri yang dia tidak tahu? Janji Tuhan yang dia pegang. Dia dijanjikan dia akan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Dan keturunannya itu seperti pasir di laut, di pantai, dan seperti bintang di langit. Dia pegang janji Tuhan, dia berjalan sekalipun melewati badai. Seperti ada satu lagu saudara, tadi 2 ibadah kita nyanyi, luar biasa tim BW nyanyikan.
Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada bersinar. Haleluya. Sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Boleh ulangi sama-sama Bapak Ibu? Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar tidak pernah terlambat, saudara. Janji Tuhan tidak pernah terlambat buat saudara dan saya. Katakan amin. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu. Karena janji Tuhan tidak pernah meleset. Pegang firman Tuhan. Baca, renungkan Alkitab saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang gak pernah buka Alkitab. Baca Alkitab saudara. Di situ saudara dapatkan janji-janji Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Alkitab kita sudah sempurna. Banyak perkataan Tuhan dan janji Tuhan. Tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikurangi, tidak perlu diprogresif. Karena kita punya firman Tuhan. Itu yang menggerakkan kita untuk berjalan. Terus berjalan saudara. Ada banyak gelombang, ada banyak badai, ada banyak tantangan. Di dalam berkeluarga, dalam kehidupan. Tetap berjalan saudara. Kenapa? Karena kita digerakkan oleh firman Tuhan. Kita berpegang pada janji Tuhan. Engkau berjanji menyertai saya Tuhan. Saya berjalan. Usaha saya sedang macet, bisnis saya sedang macet. Tetap percaya saudara pada janji Tuhan. Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan yang menjadi dasar hidup kita saudara. Dan iman itu sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya. Kita mengharapkan saudara. Kita percaya bahwa besok lebih baik daripada sekarang. Besok lebih baik daripada sekarang. Besok lebih baik dari sekarang. Besok hari Senin saudara. Kok belum ada apa-apa? Pak Steven tadi pagi ngomong seperti kayak gitu. Pak Daniel tadi Ratika ngomong seperti kayak gitu. Tapi belum ada perubahan apa-apa. Tetap percaya dan kita mau berkata dengan kata-kata iman. Belum melihat tapi aku percaya. Besok lebih baik dari sekarang. Besok lebih baik dari sekarang. Besok kita ngalami lagi. Belum ada apa-apa. Bisnis masih belum jalan. Tetap berpegang pada janji Tuhan. Tetap kita berkata, besok lebih baik dari sekarang. Besok lebih baik dari sekarang. Dan seterusnya, itulah iman Bapak Ibu. Itulah orang yang berpegang kepada janji Tuhan. Katakan, amin. Siapapun saudara. Saudara sederhana maupun orang pintar saudara. Pegang janji Tuhan. Saudara akan diberkati. Saudara akan ngalami Tuhan. Kekristenan bukan agama Bapak Ibu. Kekristenan adalah mengalami Tuhan. Kristen bukan agama di KTP saya Kristen, bukan. Kekristenan itu saudara ngalami Tuhan dari hari ke hari. Dari hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saudara terus mengalami Tuhan. Dari bangun tidur sampai saudara mau tidur lagi. Saudara ngalami Tuhan. Sebab itu Bapak Gembala ingatkan hari ini pengumumannya yaitu salah satu untuk motivasi bahwa kita adalah penyembah. Untuk kita intim dekat sama Tuhan dan kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita kenal Tuhan kita saudara, kita tidak akan pernah goyah. Kita tetap percaya pada janji Tuhan. Katakan, amin.
Allah itu dahsyat. Yes. Haleluya. Saudara, dalam perjalanan Abraham gak tahu saudara. Tetapi ada satu kalimat yaitu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dengan kata lain saudara, bahwa Abraham nggak tahu saudara, tidak diberikan peta. Tapi di dalam perjalanan hidup kita, perjalanan hidup Abraham, Tuhan yang menuntun kita. Tuhan akan menunjukkan ke sana, kemari, ke sana, kemari. Amin. Oh, luar biasa saudara. Indah nian berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Wow. Jangan pergi ke orang pintar saudara. Iya. Baca apa namanya? Garis tangan saudara. Saya lihat garis tangan saya agak beda saudara. Semua orang garisnya seperti kayak gitu. Kok saya lempeng semua saudara? Ya. Tuhan bicara sama saya. Karena hidupmu lempeng terus. Nggak belak-belok. Boleh lihat jari apa garis tangan saudara. Pasti belak-belok saudara. Tapi garis tangan saya lempeng semua saudara. Dia lurus aja. Tuhan berbicara sama saya, karena kamu berbeda. Aku ingin hidupmu terus lurus aja. Jalan terus seperti Abraham. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, biarkan hidup kita terus dituntun oleh Tuhan. Saya gak ngerti Tuhan mau bisnis apa, mau kerja apa, bagaimana saya mau berkeluarga. Apakah nanti ini calon suami saya, istri saya ini akan bisa berjalan bersama dengan saya? Berjalan bersama dengan Tuhan. Minta Tuhan tuntun. Nah, seperti ada satu lagu yang berkata, peganglah tangan kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Bawalah diriku kepada salah kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sepertinya saudara terpesona mendengar suara saya saudara. Itu suara Hasni saudara. Suara Hasni itu sudah diakui saudara di seluruh dunia. Suaranya bagus saudara. Ya, saya lagi belajar Hasni bagaimana memotong video. Ya, habis nggak ada yang ngerjain, saya sendiri yang ngerjain, dah pendeta dah. Ya, tim pemuji saya mau potong lagu apa waktu dia mimpin saudara. Saya mau tayangin di YouTube saudara. Karena tim BW kita ini suaranya oke, bagus, luar biasa. Supaya banyak orang diberkati. Jadi kita perlu dituntun oleh Roh Kudus saudara. Bisa lagu ini Bapak Ibu? Yuk sama-sama ya. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu.
Saudara para pedagang, dengar kepala pedagang, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin saya. Minggu besok, bulan besok, saya mau masak makanan apa yang bisa menjadi kegemaran, kesukaan banyak orang. Saudara yang kerja, Roh Kudus mampukan saya. Halo? Oh nggak usah, saya udah pinter saudara. Sekarang banyak orang pinter jadi keblinger Bapak Ibu. Lihat di TikTok saudara. Yang lagi ikut online, mungkin nanti tayang. Ya. Banyak orang pinter saudara, jadi keblinger. Kenapa? Karena dia nggak meminta tuntunan daripada Tuhan. Dia menggali dan dia menggali, dia menafsirkan dan menafsirkan. Akhirnya dia tersesat saudara. Tapi buat saudara dan saya orang yang beriman, saudara di dunia yang tidak pasti ini, minta Roh Kudus tuntun saudara, pimpin saudara. Katakan, di dalam berkeluarga, saudara butuh Tuhan, butuh Roh Kudus. Amin. Kepastian iman kita tidak terletak pada kekuatan iman kita, melainkan pada kekuatan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kita, iman kita masih penuh dengan kelemahan, iman kita seperti seperti benih biji sesawi sangat kecil. Tetapi yang hebat, yang luar biasa kekuatan iman kita, yaitu terletak pada objeknya, yaitu Yesus juru selamat kita. Amin. Iya. Jika benar-benar kita percaya kepada Yesus, ya, percayalah saudara, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Yes, amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini Bapak Ibu, saya mau mengakhiri, tetapi saya sangat-sangat merindukan umat Tuhan memiliki iman kepada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan kita berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan yang kita pegang Bapak Ibu. Dan teruslah melangkah dituntun oleh Tuhan. Iman kita bukan karena kita melihat, tetapi iman kita kepada janji Tuhan.